Chania masih di GR TV, tentunya yang menyajikan berita terkini, aktual, nyata, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Gerakan Nasional TV. Berita nyata dan dapat dipercaya. BNN Lampung Selatan gelar rapat perangi narkoba demi masa depan Lampung Selatan. Lampung Selatan, Senin 28 April 2025. Badan Narkoba Nasional Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Rapat tersebut diadakan di kantor BNN Kabupaten Lampung Selatan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat SAM, dan dihadiri oleh berbagai elemen penting, seperti perwakilan Dinas Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, akademisi, praktisi hukum, juga organisasi agama, dan juga jurnalis. Dalam keterangan ke awak media, AKBP Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan mencari solusi guna menekan serendah mungkin angka peredaran narkoba yang kini telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat remaja hingga orang tua. Ikuti berita selanjutnya dari GR Nas TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Kebutuhannya luar biasa. Masifnya yang kurang, masif ini tidak bisa dilakukan oleh aparatur penegak hukum, Pak. Nggak bisa. Perlawanan ini harus semua lapisan ini harus terlibat secara utuh, masyarakat rakyat Indonesia secara masif. Perlu sinergi. Kemudian saudara-saudara sekalian, diperburuk lagi selain dari yang disebutkan permasalahan di situ, luas wilayah, garis pantai, banyak pelabuhan tikus dan lain-lain, dengan canggih, dengan sistem berpola-pola, berubah-ubah dalam rangka penyelundupan. Ini yang sangat sulit sekali melahirkan masif itu karena anggaran kita sangat minim. Sudahlah wilayahnya luas, kemudian penegak hukumnya terbatas, anggarannya sangat minim. Saat ini Pak Kesbangpol, ini contoh konkret, kita Lampung Selatan kalau betul-betul mau perang, ya memang harus ada keberanian dan nyali untuk melawan masif tadi dalam rangka menghadapi itu kan secara masif. Tapi harus didukung dengan anggaran. Kalau saya baca dari bantuan organisasi yang diberikan oleh Pak Kesbangpol itu, setiap tahun itu BNN itu hanya 100 juta, Pak. Minim sekali. Saya sudah lihat tahun ini yang melebihi kapasitas BNN itu, peran sertanya, kegunaannya, saya lihat dari kegunaan, aspek kegunaan itu, ada organisasi-organisasi yang menurut saya di bawah kemanfaatannya, Pak ya, mohon maaf, kemanfaatannya di bawah dari BNN tapi mendapatkan anggaran besar. Saya baca ada yang 250 juta, ada yang 350 juta. Sementara BNN mendapatkan 100 juta. Satu contoh, Desa Bersinar, Pak Ustadz, kalau sehari, setahun hanya satu desa, 260 desa, kapan selesai ya Pak? Sementara yang terdampak, terjangkit ini, saya nggak pernah mencontohkan desa lain, Pak. Saya ketua Granat, penggiat di depan saya itu pengedar, Pak Ustadz. Kita sudah bertindakan penjara, masuk. Begitu dia masuk penjara, besok lebih canggih lagi, naik kelas dia, Pak. Naik kelas dia, Pak, malah. Masuk penjara itu bukan membuat pengedar itu kapok. Justru dia naik kelas. Nambah pergaulan, nambah ilmu, nambah jaringan. Penghasilannya nambah. Di rumahnya kaya, Pak. Anak istrinya terurus, masuk penjara bersenang, bersyukur karena terurus rumah tangganya. Nah itulah solidaritasnya di pengedaran, Pak. Luar biasa, kalah kita solidaritasnya. Bermasalah secara hukum diurus. Jadi solidaritasnya sangat luar biasa. Nah ini kita kalah dalam sistem ini, Pak. Kita negara tapi kalah. Kalah dalam bersistem. Masifnya ini. Jadi sekali lagi anggaran ini, Pak, kami cukup menyesali di perda itu saya sudah baca tidak secara spesifik ditegaskan di situ di APBD lah, karena APBD ini kan kita kurang puas 100 juta melalui Kesbangpol. Tetapi bisa diperluas lagi dana-dana desa itu, Pak. Terus ini Pak Kepala bisa juga. Nah ini kan dibutuhkan penguatan-penguatan di perda. Di dalam perda itu saya lihat belum secara signifikan, secara spesifik menyebutkan, masih secara umum. Mau kita spesifik. Kalau boleh saya mengusulkan kita boleh tidak Pak mengajukan usulan perubahan perda itu. Sehingga bisa secara spesifik dari penggunaan dana desa itu dicantumkan dalam rangka ini Pak, pengatasan secara masif. Karena pencegahan ini
lebih efektif dibandingkan dengan upaya-upaya penindakan. Penindakan ini hanya sebagai sarana dalam rangka pengkaderan. Bukan Muhammadiyah aja pengkaderan, Pak. Dunia ini pengkaderan, NU pengkaderan ini lebih kalah di dunia pengkaderan yang luar biasa. Sehingga ini J Arnas TV, Agus melaporkan dari Lampung Selatan. Berita dari kami, saya Gina Chania beserta kru GRI mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, and share.